penting bagi orang yang dapat ujian syuhro ini, ketenaran ini, itu penting untuk punya orang yang mengkoreksi. Apalagi kalau misalnya kita ini adalah orang yang berbicara terhadap agama. Karena kadang-kadang kita tuh bias banget kan. Kadang-kadang ini kita melakukan hal ini untuk kepentingan kita apa untuk kepentingan umat. Kalau misalnya kita ada di posisi di mana kita nggak punya guru, nggak punya orang yang bisa marahin, nggak punya orang yang ngelihat ini celahnya di sini nih, itu kayaknya bahaya banget. Ini doanya Coach Stephen Indra Wibowo almarhum. Oh, almarhum. Beliau ngajarin doa kayak gini. Ya Allah, matikan saya kalau saya hidupnya nggak jadi manfaat. Minta mati. Nah, kalau misalkan hidup, tolong ini jadi manfaat, jadi kebaikan. Cuman Ana tambahin satu. Ya Allah, jangan buat diri saya dikenal oleh orang lain. Kalau misalkan itu malah buat saya masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Dan alhamdulillah kali ini didatangi guru kita Bang Hawa, alhamdulillah, yang dulu isi cerita waktu awal-awal sebelum hijrah. Ini banyak dengerin konten-kontennya beliau. Yang waktu itu benar-benar terlihat keras. Kita sendiri juga suka lihatnya, malahin orang-orang yang pacaran, yang memang pantas dimarahin sih, betul. Selevel kayak orang dokter Tirta aja, dia kenapa ditanya suka marah-marah? Karena kalau dia lembutin pasiennya pada nggak mempan. Dimarahin baru didengar pasien. Nah, ini memang kadang ada beberapa cara orang belajar, memang ada yang lebih masuk memang kalau ditampar. Betul juga sih memang. Dan akhirnya kali ini bisa duduk ngobrol bareng, kita bakal menimba banyak ilmu dari beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya, Ustaz ya? Terima kasih udah berkenan datang ke sini. Alhamdulillah. Dan pengen tanya-tanya, ini dulu perjuangan dakwahnya aslinya mulainya dari mana, Ustaz? Oke, kalau awalnya sebenarnya itu di tahun 2018 ya. Tahun 2018 saya baru selesai dari kuliah, terus kuliah di mana berarti waktu itu? Oh, waktu itu kuliah di Aroyah, Sukabumi. Sukabumi. Asli orang mana? Asli orang Cirebon. Oh gitu. Kuliah di Sukabumi. Terus setelah dari situ rencana pengen lanjut kuliah lagi ke Tim Tank, nungguin mukobalah gitu ya. Tapi sambil nunggu sambil main sosmed. Iya, di Cirebon. Bukan, di Depok. Di Depok. Pindah ke Depok. Dari Cirebon ke Tanjung Priok, stay di Depok. Terus kuliah di Sukabumi. Mondok sempat berarti. Mondok di Bogor. Mondok di Bogor. Dari Bogor. Di mana ya di Bogor? Di Cilengsi. Cilengsi, oke. Di Cilengsi. Nah, akhirnya kuliah terus abis pengen nunggu mukobalah, iseng-iseng buat konten di sosmed. Iya, masih benar-benar kayak ditaruh sendiri gitu aja, ngerekam sendiri pakai tripod. Nah, terus singkat cerita viral lah. Mungkin Qadarullah rame. Mungkin karena dulu tuh segmennya belum serame sekarang kan ya. Iya. Ya kan, jadi kalau misalnya kita ngelihat belum banyak betul dulu. Kalau kita ngelihat bagaimana algoritma media sosial itu bekerja, setiap media sosial itu kan punya membutuhkan icon. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Muzamil Hasbalah, Ustadz Muzamil itu kenapa bisa muncul? Karena dulu beliau itu masuk ke Instagram, terus kemudian diupload sama Ustadz salah satu ustadz, kemudian viral. Abis itu icon kedua tentang Qori itu siapa? Bahanan, Salim Bahanan, Filah lagi itu ustadz. Dan terus sisanya ke bawah ya mungkin bisa rising up tapi nggak se booming Bang Muzamil. Nah, mungkin aku ngerasa kenapa aku bisa muncul ya itu karena mungkin belum ada yang ngisi di titik itu. Kan waktu itu cuman durasinya baru satu menit. Terus ya kan satu menit panjang. Ya udah pas buat konten ternyata diterima nih sama masyarakat. Alhamdulillah. Nah, tapi di titik lain aku tuh ngerasa ini tuh kayak serangan hati gitu. Kayak soalnya kan biasa di pondok kan kita ngerasa kayak syuhro itu adalah fitnah, terus kayak gitu-gitulah. Terus apalagi kalau misalnya kita awal-awal ngerasa punya pengikut tuh ada kayak rasa-rasa star syndrome gitu kan. Kok malah kita tuh nggak fokus sama murojaah kita ya, kitab kita ini kok belum dibaca ya segala macam. Nah, gara-gara kegelisahan itulah aku DM Ustadz Felix. Ketemu sebenarnya sama orang, akhirnya nemuin aku sama Ustadz Felix. Nah, terus aku bilang di Ustadz Bogor. Felix. Di mana tuh? Nah, itu di Depok. Kita ke rumah Ustadz Felix waktu itu di beliau masih di Kalideres. Benar, di Kalideres. Datang ke rumahnya. Tahun berapa ketemu beliau? Tahun 2015.
2018 itu. Dengan modal waktu itu berarti medsosnya juga udah cukup besar. Udah cukup besar. Nah kalau yang ini akhirnya minta, saya punya follower segini, minta diarahkan. Minta diarahkan. Tapi bukan minta diarahkan sih. Ya. Minta untuk ini apa? Dikelola akunnya. Kan kurang ajar ya. Enggak. Bilang ini passwordnya ini gitu. Iya, Ustadz, saya ngerasa kayak belum pantas untuk dakwah. Kan soalnya saya ngelihat teman-teman saya bahkan ada yang lebih fakih, gitu kan, terus lebih kredibel. Saya ngerasa saya ini siapa kok saya dikenal gitu. Akhirnya saya ngerasa daripada saya dapat fitnah, mendingan ini hak akunnya saya serahin aja ke Ustadz, terserah Ustadz mau ngapain aja terhadap akun ini. Terus Ustadz lagi bilang, kamu nyuruh saya jadi manajer kamu. Terus dia bilang enggak. Akhirnya Ustadz Falik bilang begini ke aku, perasaan insecure kayak kamu itu sebenarnya perasaan yang aku rasain juga. Karena dulu bayangin saya ini mu'alaf, saya ini nggak ada background agama, kamu masih mending ada background agama, kamu masih mending mondok, kamu masih mending belajar bahasa Arab, kamu punya hafalan banyak. Saya mu'alaf siapa? Saya mu'alaf doang nih. Dan saya pas saya lagi tinggi-tingginya di tahun-tahun 2000 berapa, 15, 17 itu kan, saya tuh diserang sama banyak pihak. Betul. Tentang kredibilitasnya. Abis itu saya datengin Ustadz Abdul Somad. Iya. Saya bilang ke Ustadz Abdul Somad, ketemu. Jadi Ustadz Falik itu kenal Ustadz Abdul Somad jauh sebelum Ustadz Somad itu dikenal sama publik. Oke. Datang terus bilang ke Ustadz Abdul Somad, Ustadz, saya ngerasa nggak pantas, saya pengen belajar dulu aja. Sama ya. Sama. Terus Ustadz Abdul Somad bilang kan, Ustadz Abdul Somad diem, nggak ngomong banyak, cuman ngucapin satu hadis katanya. Man yuridillahu bi'abdin khairan yufaqihu fiddin. Wa fi riwayatin ukhra ista'malahu. Jadi kalau misalnya Allah sayang sama seorang hamba, itu bukan dikasih harta, bukan dikasih jabatan, tapi difaqihkan dalam agama. Tapi kalau di riwayat lain, kalau Allah sayang sama seorang hamba, Allah bakal pakai dia. Terus Ustadz bilang, kamu tetap di posisi kamu, karena kalau kamu ninggalin posisi kamu, umat nggak ada yang dakwahin nih. Tapi kalau kamu diserang atau diapa-apain, kita di belakang, ulama di belakang. Nah, terus Ustadz Falik bilang gitu juga ke aku. Allah nggak ngasih ini ke yang lain, tapi ngasih ke kamu. Tandanya Allah pengen sesuatu sama kamu. Kalau gitu, lakuin aja, jalan terus. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, saya bisa bimbing kamu. Nah, di titik itulah aku mulai jalan sama Ustadz Felix. Gitu. Mulai yang halokoh. Enggak sih. Pertama diajak buat ini dulu sih, buat jalan-jalan ngikutin agenda dakwah beliau. Oh, sempet ya, keliling ya ikutnya. Nah, di situ aku stres juga. Kenapa? Karena biasa kegiatan pondok kan ada target murojaah harian, gitu kan, ada target kajian harian, gitu kan. Betul. Ternyata setelah aku dihadapkan dengan realita dakwah, ternyata realita dakwah itu justru setengah hari kita tuh habis di jalan. Habis di jalan. Dan sebagai orang yang menghafal Al-Quran kan kadang-kadang stres ya. Iya. Ini harus ada apa? Stresnya tuh. Kita udah mati-matian ngafal nih, tapi kita nggak murojaah kan hilang tuh. Betul. Kok abis nih di jalan nih? Terus kegalauan-kegalauan itulah yang aku tanyain ke Ustadz Falik, dan Ustadz Falik bilang semua orang tuh ada fasenya. Fase kamu di pondok ya timba ilmu sebaik-banyaknya. Tapi fase ini adalah fase bagaimana kamu menginternalisasikan Al-Quran atau enggak ilmu yang udah kamu pelajarin ke dalam diri kamu dan ke dakwah gitu. Ditumpahkan ke masyarakat. Betul juga. Karena kalau misalnya kita tetap di level level belajar, tentunya belajar seumur hidup ya. Betul. Tapi maksudnya kalau polanya sama, ya kita nggak akan pernah bisa naik level gitu. Kalaupun akhirnya tetap pengen di dunia akademis, misalkan jadi dosen, mungkin impactnya ya tidak sebesar benar. sebagaimana Ustadz Falik berdakwah. Jadi itu awalnya sampai sekarang. Yang saya paling ini sih tadi sih. Ditanya terkait bagaimana perasaan ketika dikenal orang itu, cuman segelintir orang yang dia jawab, meskipun tadi antum nggak nyebut gitu, tapi arahnya ke sana ya, yang menjawab bahwa saya takut, ya, saya tidak siap, saya ngerasa tidak pantas dan saya takut. Yang saya tahu ketika akhirnya ditanya popularitas lalu dia menjawab takut, demi Allah itu sedikit. Sisanya malah gimana harus saya dikenal orang meskipun dia dari dunia backgroundnya agama ya. Yang jatuhnya malah menikmati lebih banyak sih. Iya, dia di pondok ngapalin. Tapi ketika akhirnya seperti yang tadi antum sebut, keluar kemana-mana, mendapat jamuan dari banyak orang, udah matua di jalan, nyampe ceramahnya paling cuman sebentar, 1 jam, sisanya dijamu, diajak ngobrol, diajak foto dan segala macam. Kalau yang malah menikmati dan malah terus menikmati, oh itu
repot sekali. Dan akhirnya nanti dia malah jadi memilih-milih. Saya pokoknya harus yang masjidnya paling besar, harus mana nih jemaah saya kok tidak banyak. Amat sangat merusak gitu. Sedangkan aslinya betul ketika akhirnya ditanya bagaimana perasaan dia dikenal dan ketika dia bisa menjawab takut, itu sih jadi kayak salah satu indikator. Oke, ini orang insya Allah mudah-mudahan Allah jaga dakwanya lurus. Amin. Alhamdulillah itu tadi. Karena kalau misalkan malah menikmati, ngapain ketemu beliau-beliau juga kan? Terus aja udah, yang penting saya rame, yang penting yang banyak nonton, banyak like, tiap hari check-in komen, wah ini suka sama saya dan segala. Aduh itu racun sekali. Alhamdulillah. Dan akhirnya dari 2018 sama Ustadz Felix terus. Iya. Alhamdulillah. Kenapa waktu itu milihnya Ustadz Felix dan Ustadz Abdul Somad? Karena kayaknya Ustadz Felix yang bisa diakses gitu. Oke. Yang bisa diakses. Kan kita kan juga lihat kesempatan ya. Jadi aku percaya bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pengen cari tempat kuliah, harapannya di Universitas A tapi dapatnya B, percayalah bahwa itu sebenarnya yang terbaik buat teman-teman itu. Iya. Nah, kemarin pas DM banyak ustadz ternyata yang respon adalah Ustadz Felix, ya udah aku follow up. Dan memang sebelum ketemu sama Ustadz Felix sebenarnya aku udah punya interest sama Ustadz Felix. Udah punya interest sama Ustadz Felix dari SMP. Jadi waktu SMP itu aku baca bukunya namanya Udah Putusin Aja. Iya, ya kan. Terus di titik itulah aku ngerasa kayak iya kayaknya kalau misalnya pacaran nih nggak ada ujungnya nih gitu ya. Kalau misalnya banyak teman-teman yang nanya gimana caranya nikah muda. BTW aku nikah umur 23 kok. Antum berapa? 27. Aku 23 dan banyak orang yang nanya kok bisa di semuda itu untuk nikah. Persiapannya dari SMP. Karena dalam Islam kan persiapan pernikahan kan bukan pada saat kita ketemu jodohnya, tapi saat kita balik. Kita bahas parenting aja bahkan dari sebelum nikah bahas. Bener, harusnya di situ kan. Nah, ketemulah Ustadz Felix yang bahas tentang Udah Putusin Aja. Terus ngikutin lah buku-bukunya, ada buku Habits, ada Beyond Inspiration, ada Muhammad Al-Fatih. Terus setelah suka sama bukunya, bahkan sempat hadir ke bedah bukunya. Waktu itu belum siapa-siapa, belum punya sesuatu lah. Ikut hadir duduk aja. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba dikonekin sama Ustadz Felix. Itu kayak ngerasa kayak kayak mimpi ya gitu. Padahal dulu cuma ngelihat Ustadz Felix di bawah aja gitu. Masya Allah. Dan kenapa akhirnya dakwahnya ngejarnya yang bahasanya apa sih, niche ya? Niche-nya itu yang itu ya. Kenapa kan di pondok mungkin terlalu berbedakah ketika ngelihat di luar, ya Allah nih orang di pondok galaunya nggak bisa setoran hafalan, ini di luar galau gara-gara WA laki-laki nggak dibales, diputusin pacar dan lain-lain. Kenapa waktu itu mutusin niche itu? Ya sebenarnya aku juga orang yang banyak belajar sih, untuk bisa membaur ya dengan masyarakat umum ya. Jujur kalau misalnya aku nggak ketemu Ustadz Felix, aku kayaknya bakal milih untuk jadi abid aja. Pengennya tuh mati menikah, beranak pinak, dan mati sambil baca Quran gitu kan. Udah itu mulia. Tapi ternyata setelah ketemu sama Ustadz Felix, terus ngobrol banyak, Ustadz Felix kasih sudut pandang yang berbeda, bahwa apa yang kamu kerjain itu juga bagian dari ibadah. Betul. Bahkan ada satu kalimat tuh tadabur waktu penciptaan Nabi Adam. Jadi kan Nabi Adam kan diciptain, terus malaikat kan bilang kan ya, apakah ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah gitu. Terus Allah bilang ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian nggak ketahui. Singkat cerita, Adam itu dikasih ilmu, habis dikasih ilmu, terus disuruh presentasi lah di hadapan semua malaikat makhluk yang lain. Dan malaikat nggak bisa. Terus Allah amanahin Nabi Adam untuk mengurus bumi. Nah, di sisi lain malaikat tuh bilang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami nih nggak pernah maksiat pada engkau, nggak pernah selalu menyucikanmu, selalu taat lah. Terus di titik itulah malaikat baru dapat kesadaran baru bahwa manusia ini adalah makhluk yang bertasbih dengan cara yang berbeda. Bukan hanya dengan bertasbih secara lisan atau dengan beribadah ubudiyah, tapi menjadi pengelola bumi, menikah, mendidik, bekerja, itu adalah bagian dari tasbih itu sendiri. Sehingga ketika kita bisa mengkonekkan antara diri kita dengan Allah di kegiatan kita tersebut, maka kita tuh bisa lebih mulia dibandingkan malaikat. Karena malaikat kan nggak bisa bekerja, malaikat nggak bisa mendidik anak. Bahkan istilahnya tidak punya free will, manut aja. Bener.
Oke. Iya. Iya, dan juga ada satu hadis meskipun menurut sebagian riwayat doif katanya Zat, cerita tentang bahwa orang yang dia berada di tengah masyarakat, berdakwah di tengahnya, bersabar menghadapi julitan, pahitnya, dikepung dengan sekian banyak orang yang mungkin belum sebaik dirinya, itu tetap jauh lebih baik daripada dia sendirian di gunung terus beribadah. Walaupun itu juga sebuah keutamaan, sebuah keutamaan. Dan yang menjadi pemisahnya berarti gimana? Aku mesti yang di mana? Yaitu dia tadi. Ada orang-orang yang nggak minta pengen terkenal, ya saya udah bikin video dakwah, ada yang jadi baik, syukur alhamdulillah, nggak ada yang jadi baik selagi niat kita benar tetap jadi amal soleh juga di sisi Allah. Tahu-tahu atas izin Allah dikenal. Sedangkan di saat yang sama juga ada sekian banyak orang yang sekian hari setiap hari bikinnya gimana caranya untuk viral, sensasi dan segala macam. Nah, ketika kami juga pernah membahas ini dengan guru-guru kami, nasihatnya dibilang kayak gitu, kamu pengen viralnya sengaja nggak atau organik nggak gitu istilahnya. Kalau bahkan kamu ternyata minta dulu, singkat cerita saat awalnya mulai dikenal orang itu justru setelah mulai setiap hari doa kayak gini Zat. Ya Allah, ini doanya Coach Stephen Indra Wibowo almarhum. Oh, almarhum. Beliau ngajarin doa kayak gini, ya Allah matikan saya kalau saya hidupnya nggak jadi manfaat. Minta mati. Nah kalau misalkan hidup, tolong ini jadi manfaat, jadi kebaikan. Ya. Cuman Ana tambahin satu. Ya Allah, jangan buat diri saya dikenal oleh orang lain. Kalau misalkan itu malah buat saya masuk neraka. Dan itu belum jadi siapa-siapa, nggak punya follower, masih nggak orang nggak tahu lah. Tahu-tahu setelah malah doa kayak begitu, ya tahu-tahu lah ada episode yang sekarang. Ya. Jadi sudah, yang penting kamu nggak minta. Ngerasain apa yang antum rasain juga. Cuman kalau saya ketemunya Agim, ketemu guru-guru yang lain, sama udah terus sih. Itu sudah konsekuensi orang yang punya ilmu. Kamu punya kewajiban untuk nyampein. Kita pasti sama jawab, ilmu yang mana? Ya kan, masih banyak yang jauh lebih berilmu guru-guru kita yang ternyata emang ya tidak diuji popularitas. Selagi kamunya nggak minta katanya, ya sudah aman. Sisanya pokoknya ingat, semakin banyak orang kenal kamu, semakin banyak itu kepala harus sujud di tanah. Pokoknya jaga minimal sehari 40 rakaat, itu nggak boleh enggak. Jadi ya udah tuh, berarti kan minimal yang 17 wajib, yang tahajud 11. Belum lagi ditambah, ya udah pokoknya lengkapin sampai minimal 40. Sama ini Zat, aku ngerasa penting bagi orang yang dapat ujian syuhro ini, ketenaran ini, itu penting untuk punya orang yang mengkoreksi. Apalagi yang bisa marahin dia, bisa negur dia. Benar, apalagi kalau misalnya kita ini adalah orang yang berbicara terhadap agama. Karena kadang-kadang kita tuh bias banget kan. Kadang-kadang ini kita melakukan hal ini untuk kepentingan kita apa untuk kepentingan umat. Kalau misalnya kita ada di posisi di mana kita nggak punya guru, nggak punya orang yang bisa marahin, nggak punya orang yang ngelihat ini celahnya di sini nih, itu kayaknya bahaya banget. Waktu itu saya pernah nanya nih ke Ustadz Felix nih. Karena bahkan kita dianggap kebenaran oleh orang lain. Bener. Dan jujur aku nggak pengen mention siapapun, cuman contohnya ada banyak. Dia tuh punya kemampuan untuk bisa menyampaikan agama, tapi akhirnya justru malah menipu orang. Itu kan banyak ya. Iya. Itu serem sih. Oknum sih. Itu salah satunya adalah menurut pandanganku itu karena dia nggak punya orang yang bisa nasihatin dia langsung. Iya. Nggak bisa nasihatin langsung, itu serem. Nah waktu itu kita pernah ke Turki. Habis itu kan Ustadz Felix kan spesialis Turki banget ya. Iya. Terus cerita banyak tentang bagaimana Muhammad Al-Fatih itu tuh menaklukkan Konstantinopel. Terus aku nanya gini, Ustadz, Muhammad Al-Fatih bawa 200.000 lebih pasukan buat menaklukkan Konstantinopel. Pertanyaannya, siapa yang bisa jamin itu adalah perjalanan jihad, perjuangan untuk jihad, meninggikan kalimat Allah. Bisa jadi itu perjuangan untuk meninggikan nasionalisme aja, kebanggaan rakyat diri aja. Iya, betul. Terus siapa yang bisa verifikasi? Nah, menarik jawabannya Ustaz Felix. Ustaz Felix bilang begini, al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka setiap gerakan yang memang diinisiasi atas ijtihad ulama, insya Allah itu adalah bagian dari jihad. Nah, Muhammad Al-Fatih, iya dia punya ambisi. Tapi ingat, siapa orang yang bisa marahin dia ada dua, Aksyamsuddin sama Al-Qurani. Bahkan Muhammad Al-Fatih kan waktu kecilnya ditabuk kan. Sama Aksyamsuddin. Kan. Nah, jadi itu juga penting buat kita. Ketika kita berdakwah, ketika kita berjuang, kita tuh butuh orang yang membimbing kita.
kalau misalnya kita nggak ada bimbing, ya akhirnya bisa jadi kita berjalan berdasarkan ego dan kepentingan kita aja, dan itu serem. Ya Allah, nggak ada yang dampingin. Ya, dan akhirnya sampai sekarang saya lihat konten yang terupdate terbarunya udah nggak banyak bahas tentang yang anak-anak muda pacaran lagi nih. Iya, udah tua juga soalnya. Akhirnya mulai bicara tentang rumah tangga gimana. Dan akhirnya mau nggak mau juga harus buka suara ketika memang ada terlalu yang melenceng ya. Baik itu di negeri kita, di apapun itu. Sehingga akhirnya kemarin kita sempat lihat juga, ya pemerintah kita tidak sempurna. Mereka manusia juga, bisa salah juga. Lalu kita pun hakul yakin kalau ada guru-guru kita yang ngebahas tentang itu, ya sudah pengen ngebetulin aja, ngelurusin. Karena masalahnya mereka punya alat, yaitu kuasa yang kita tahu. 1000 ulama berfatwa bahwa khamr itu haram bisa kalah sama satu tanda tangan pemimpin mengizinkan untuk khamr dijual di situ. Karena mereka punya alatnya, maka wajar kalau misalkan harus ada yang ngingetin kalau misalkan mereka salah ucap dan sebagaimana macamnya. Dan akhirnya banyak bicara juga terkait ya ke arah sana. Kenapa Sat? Gregetan, saking gregetannya atau gimana? Bener sih, gregetan sih. Tapi yang jelas gini ya, aku sendiri sebagai seorang pendakwah itu aku ngerasa kita tuh harus kan salah satu hal yang omelin, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang mengambil sebagian dari kitab dan meninggalkan sebagian yang lain. Iya, sepotong-sepotong. Maka bagi kita, termasuk kewajiban bagi kita itu adalah menyampaikan memang apa yang memang perlu disampaikan, ya kan? Dan tentunya sebenarnya semua kita punya tanggung jawab masing-masing, punya bagaimana cara menyampaikan dengan baik. Tapi menurut aku sebagai orang yang tanda kutip nggak terlalu dipandang lah ya dibandingkan ustadz-ustadz yang lain. Aku lebih ngerasa kayak lebih aman untuk vokal. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya orang tuh udah tinggi pasti kan harus lebih lihai ya untuk bisa membahas hal-hal kayak gini kan ya. Soalnya ada banyak yang orang-orang yang harus dijaga, atau enggak proyek-proyek yang harus dijaga, proyek-proyek kebaikan harus dijaga. Itu kalau misalnya kita terlalu vokal gitu ya, itu nggak aman bagi orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, karena aku ngerasa belum ada di titik itu, jadi aku ngerasa punya keresahan, ya udah kita omongin aja. Karena kan ada salah satu hadis Rasulullah pernah bilang bahwa orang yang pemimpinnya para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Betul. Dan orang yang mengikutinya adalah orang yang bisa setara dengan dia adalah orang yang berkata yang hak di depan pemimpin yang zalim, walaupun nanti dia dan pemimpin zalim itu merasa terancam dibunuh orang itu. Nah, dia adalah orang yang bisa selevel dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Jihad paling utama juga ya, benar. Berbicara yang baik di hadapan pemimpin yang zalim. Dan aku ngerasa kita baru ngomong, belum diminta yang lain gitu. Belum diminta yang lain ya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan buat hadir di media sosial, ya gunain itulah. Gitu sih. Dan kita yang muda-muda, saya udah nggak muda lagi juga sih. Yang penonton yang nontonin. Tapi face-nya lebih muda ya. Saya lebih tua 10 tahun. Buat yang nontonin kita, mereka juga kan biasanya suka bertanya. Kalau gitu nih, selain udah nontonin, oh iya nih di wakil rakyat kita ada yang salah bicara. Oh ternyata yang benar menurut Islam. Oh ini udah disampaikan oleh guru-guru kita, oleh Bang Hawa. Kitanya juga mesti ngapain nih sekarang? Karena ada kecenderungan orang memang lebih suka ngeritik. Ibarat komentator bola, main bolanya enggak, tapi kan jago banget nih ngeritiknya nih. Dan betul yang dikritik betul, orang yang dikritiknya pun juga betulan salah. Tapi langkah konkretnya pemuda-pemuda yang juga ikut nonton itu mesti gimana sih baiknya? Oke. Jadi sebenarnya kan awal dari aku pernah nanya ke guru-guru aku. Waktu itu kita belajar tentang ekonomi Islam kan ya. Aku nanya, ini kenapa kita harus belajar ekonomi Islam? Kan di Indonesia kan ditetapinya bukan ekonomi Islam tapi ekonomi kapitalis nih. Betul. Kenapa harus belajar ekonomi Islam? Terus dia bilang, aku ngerasa kayak nggak ada amalan yang bisa kita terapin dari pelajaran yang kita pelajarin gitu kan. Kita belajar ini tapi lagi realitasnya beda banget. Bener. Nah terus itulah menjaga ilmu itu juga bagian dari pengamalan. Iya, juga bagian dari pengamalan. Nah sama misalnya kita ngelihat memang tugasnya pemerintah itu melayani dan mengayomi masyarakatnya. Ya kan? Tugasnya masyarakat itu adalah menjadi pengawas. Jadi mengkritik itu sebenarnya adalah bagian dari amalan seorang masyarakat. Tapi kalau misalnya masyarakat itu dibungkam atau nggak boleh dikritik, itu udah jadi
diktator itu bahaya. Bahaya dan tidak ada demokrasi di situ kan. Kan kita kan sistemnya demokrasi kan. Sekarang sedang demokrasi. Nah, makanya bagi aku ketika kita mengkritik itu adalah bagian dari tugas kita. Nah, tapi memang beda nih antara orang yang mengkritik sebagai masyarakat yang mengkritik, harusnya mengkritik itu dengan bijak ya. Mengkritik kebijakannya bukan personalnya. Itu tentunya kayak gitu. Hal-hal seperti itu. Masih banyak memang yang akhirnya malah fisiknya, mohon maaf. Fisiknya atau enggak, apalagi yang sempat viral tuh, yang dimention apa ludah-ludahnya gitu. Sudah. Nah, dan sebuah kewajaran kalau misalnya masyarakat itu marah terhadap pemerintah atau enggak mengkritik pemerintah. Kan kalau misalnya kita lihat analogikan ya, pemerintah itu seperti bapak dan masyarakat itu seperti anak. Yang kalau misalnya bapaknya nggak ngasih makan anaknya nih, anaknya marah-marah. Iya, betul. Marah-marah, wajar gak? Wajar. Tapi kalau misalnya bapaknya bilang ke anaknya, kamu cuma bisa marah-marah doang, pantas gak? Kerja dong kayak bapak, pantas gak? Kan gak pantas. Nggak bisa dong. Kamu udah punya tugas ya kan? Ya udah. Apalagi kamu yang minta ditugasin. Iya bener. Jadi aku ngerasa kayak lebih kita tuh harus paham posisi masing-masing dan harus bijak dalam mengkritik. Nah, goalsnya apa tadi yang antum bilang? Harusnya apa nih yang dilakuin setelah kita mengkritik? Harusnya adalah meningkatkan taraf berpikir orang. Meningkatkan taraf berpikir orang tuh dengan cara apa? Kan mereka itu bisa naik, pemimpin yang bodoh naik. Itu kan karena masyarakatnya bodoh. Iya, betul. Maka ketika kita mulai mengedukasi tentang politik, itu adalah bagian dari step untuk bisa terjadinya perubahan. Jadi kalau kita ngomong politik kan ngomong tentang jangka panjang ya. Betul. Jadi kayak misalnya ternyata kebijakan A itu ngaruh banget ke semuanya. Ke ekonomi ngaruh, ke pendidikan ngaruh, semuanya ngaruh. Nah, maka kalau misalnya masyarakatnya itu tahu bagaimana calon-calon pemimpin ini yang nanti akan memimpin dari mulai misalnya pemikirannya dia, track recordnya dia, dan kita tahu arahnya mau kemana. Ketika masyarakat itu dikasih sembako nih untuk milih dia nggak akan mau karena pikirannya udah panjang. Aku tahu track record kamu, aku tahu cara kamu pengen menang aja gini. Benar. Nah, jadi sebenarnya itu adalah bagian tugas dari kita. Tugas konkretnya mungkin kalau untuk rakyat kecil seperti kita ya, tentunya apa yang bisa kita punya sesuai dengan potensi kita masing-masing ya. Kalau yang di media sosial ya edukasi tentang politik, kalau yang di masyarakat ya edukasi gerilya gitu ke tetangga-tetangga. Kalau misalnya ada yang culas atau nggak main sogok-sogok serangan fajar gitu, itu harus diedukasi sih. Jadi kita kayaknya hanya punya peran untuk mengedukasi sebagai masyarakat, mengedukasi. Dan soalnya kalau misalnya kalau misalnya kita ngelakuin tindakan-tindakan separatis atau anarkis itu malah nggak bijak jadinya. Iya, dan ingat ya guys, meskipun mungkin beliau dan guru-guru kita yang lain juga mungkin seolah kayak keras dan memang emang gregetan ya Zat ya, seolah mungkin benar-benar kesel, emosi, itu sama sekali tidak mengajak mereka untuk berbuat anarkis, nggak sama sekali ya, tidak sama sekali teman-teman. Makanya hati-hati. Walaupun beliau tadi juga udah sebutin ya, bagaimana ada yang memimpin tapi bodoh. Itu adalah salah satu dampak kalau mohon maaf masyarakatnya pun bodoh. Mumpung kita udah kenyang mengkritik yang menjabat, nah kita juga mesti fair. Ya sekarang kita ngomongin masyarakat juga ya. Karena biar gimana kita tahu dalam Islam pemimpin itu cerminan masyarakatnya. Kita tahu dulu ada riwayat menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya oleh umat, kenapa di zaman Rasul kok lebih enak ya, lebih tentram, di zaman kamu begini ada pemberontakan dan lain kan jawabannya mantap. Di zaman Rasul yang jadi umatnya adalah aku, Abu Bakar, Umar, Utsman. Di zamanku rakyatnya kalian. Ya, maka tolong sadar, izin. Kita pengen punya pemimpin yang baik itu wajar banget. Boleh banget. Tapi kita masih jadi masyarakat yang mohon maaf lihat video di TikTok, truk mie instan kecelakaan. Yang terjadi adalah diambilin semua mie insannya, hilang. Sambil supirnya masih bocos, handphone si supir yang lagi benjol aja ikut hilang. Diambil. Kita masih jadi masyarakat yang kayak gitu, mohon maaf. Terus tahu-tahu pengen punya pemimpin yang solehnya luar biasa, taat. Udah, mohon maaf mereka bisa naik pun meskipun nanti ada berpendapat kan licik kok naiknya dan segala macam. Wallahu alam. Tapi tetap kan mereka ada yang milih kan. Benar. Dan
Ya punten, kita milih dengan foto gambar segitu banyak. Yakin udah ngecek ini orang dulunya siapa, belajarnya gimana, ilmunya kayak gimana? Enggak. Sampai atas izin Allah, makanya Komeng yang kepilih. Karena ya paling mereka tahu itu lucu dan kadang mereka mikir juga ini ntar dulu nih, ini ngelawak, mimpin. Udahlah, nggak peduli. Akhirnya dicolok, terlepas beliau juga tentu kita yakin orang baik ya. Tapi kan kita tahu ini nggak cuman cukup orang baik, ini pekerjaan yang perlu skill banget loh. Orang baik tahu-tahu suruh nyetir pesawat. Aduh gimana ya? Kan perlu skill gitu. Kalau misalkan ternyata yang bisa nyetir pesawatnya ternyata misalkan mohon maaf nggak Islam sekalipun, tapi dia beneran jago nyetir pesawat, pasti kita kasih ke dia dong. Jadi mulai dari kita dulu sendiri juga. Nggak fair teman-teman kalau misalkan kita udah teriak-teriak untuk pemerintah jangan begini dan begitu, tapi kitanya juga gitu-gitu aja. Ya, maka akhirnya ya mulai dari situ lah ya. Kita sih sebagai rakyat nih kayak gimana. Dan pernah dapat, ini lanjut ya Zat, pertanyaannya ya. Pernah ada tawaran masuk ke politik nggak? Kalau politik sih enggak, tapi ditawarin untuk bisa jadi buzzer ya. Pernah Zat? Iya. Apa tiba-tiba ada DM dari akun tidak dikenal atau gimana? DM terus juga masuk ke WA, nawarin aja, ini yang bakal kamu dapat dalam sebulan. Bahkan ini yang bakal kamu dapat pas postingan gitu. Jadi kalau iya tapi tentunya kita tolak. Tentunya kita tolak lah. Tapi kalau misalnya orang yang kan karena kita punya value ya, dan value yang kita yakini adalah value yang memang Islam ajarkan. Nah kalau misalnya kita nggak punya basic value yang Islam ajarkan, itu aku ngerasa kayak mungkin kegoda. Jangankan itu, Anung tuh yang tahu yang tukang review handphone tuh di YouTube, David Gadgetin. David ya. Dia juga ditanya tuh, ini saya bisa aja nerima bayaran dari satu brand untuk bagusin satu brand, tapi nanti orang yang nonton ngerasa mana ternyata tidak sebagus yang ini, berarti David sekarang udah ngikutin bayaran brand, dia nggak jujur lagi, hilang penontonnya, hilang pengaruhnya, dan akhirnya ya itu dia tadi, nggak cuman itu, yang lebih parah lagi jati diri kitanya dalam dakwahnya juga ya bisa dipesen, dan ini dia kan yang jadi masalah. Tapi berarti pernah ada orang kayak gitu? Pernah ada. Boleh tahu nggak sih nominal yang ditawarin tuh emang semenggiurkan apa bagi sebagian? Waktu itu kayaknya aku ditawarin di tahun 2019-an ya. Jadi awal-awal ketemu Ustadz Felix. Kayaknya nominal pastinya aku udah lupa, cuman 100 ke atas. Satu postingan? 100 ke atas satu postingan. Lah. Satu postingan. Banyak. Dan kayaknya masih ada sekarang. Kayaknya sekarang masih ada. Ketikanya di Google gitu. Bayaran untuk buzzer. Nanti udah banyak riset itu situ. Dan kalau kita ngelihat data paling banyak data tentang penanggulangan terorisme, Indonesia ngeluarin berapa ratus triliun itu untuk penanggulangan terorisme, dan data uang yang paling banyak dialokasikan kepada buzzer. Jadi kenapa penting banget untuk ini, penting banget PR ya, public relation dari pemerintah, itu buzzer-buzzer itu sendiri, karena manusia itu sebenarnya tergantung apa yang ada di persepsi mereka. Ketika persepsi mereka berubah, maka realitanya akan berubah. Jadi kalau misalnya perspektifnya buruk, pemerintah akan buruk. Tapi kalau pemerintah bisa meng-create persepsi pemerintah ini baik, walaupun buruk, itu bisa tetap baik gitu. Contoh misalnya gini, kan kita baru aja ditimpa musibah ya teman-teman di Aceh. Ada 3 provinsi yang kena set. Kemarin saya baru dari sana juga. 3 provinsi ini jauh banget, jadi sejauh mata memandang itu serem banget. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nanya, di sana gimana bang? Aku bilang nggak ada foto atau video yang bisa mewakilkan kengerian yang terjadi di sana. Serem banget gitu ya. Nah, pas awal sana aku ngelihat ada instansi pemerintah memang yang bekerja. Betul. Aku ngelihat. Terus tapi relawan juga banyak. Relawan paling banyak titiknya gitu. Iya. Nah, tapi kenapa di mata masyarakat pemerintah tuh kayak nggak kerja? Itu karena ada hal-hal yang memang mereka belum bisa create ke masyarakat. Jadi misalnya ada 3 nih. 1, instansi lapangan, yaitu TNI, Polri atau apa gitu ya. Yang kedua, kita tuh butuh storyteller untuk ngasih tahu bahwa kita udah kerja di lapangan. Iya. Nah, pihak ketiga kita butuh media. Media untuk bisa ngasih tahu dan meng-create bahwa kita ini buat lagi kerja di sini. Nah, dulu persepsi masyarakat, realita masyarakat di Indonesia itu dikendalikan sama satu media, yaitu TV. Iya. Jadi misalnya nauzubillah kalau terjadi tsunami nih, jeder gitu kan. Pemerintah datang nih.
buat bantuan. Dari 100% kecelakaan, mungkin cuma 5% yang ditanggulangin. Iya. Tapi karena medianya dipunya Semuanya, sama iya. pemerintah, akhirnya masyarakat meyakini bahwa oh ya udah pemerintah baik-baik aja, walaupun pada kenyataannya bisa jadi nggak baik-baik aja. Iya, nggak kesorot juga. Tapi di era sekarang pemerintah udah nggak bisa begitu. Iya. Karena apa? Karena medianya itu udah ada, itu adalah influencer mandiri. Jadi ketika ada pemerintah yang bilang, oh kita udah kerja di sini mati-matian begini-begini, oh enggak kok di tempat ini masih kosong. Jadi masyarakat nggak bisa dibohongin. Nah di titik itulah pemerintah butuh PR yang banyak. Makanya dana terbanyak itu dilarikan untuk bisa bayar buzzer. APBN ada yang lari ke buzzer loh. Banyak banget itu. Pajak dari sekian orang capek kerja ada. La haula wala quwata illa billah. Ya kayak gitu. Tapi ya Zat, gini loh Zat. Dia orang kan dia pandang stigma negatif gitu kan, ngelihat track record dan segala macam juga loh Zat. Ibarat gini lah. Ada orang nggak bisa kerja kemana-mana ninggalin utang. Ya. Terus individunya nggak baik, kenal sama siapa 2 bulan kemudian udah selek. Tahu-tahu dia nasehatin kita juga antipati kan. Nggak usah gitu. Tahu-tahu dia punya handphone bagus, dikira nyolong loh itu. Karena emang kualitas orangnya begitu kan. Ya. Maka atau dibalik, misalkan guru kita lah, misalkan siapa lah, sebutlah misalkan Ustadz Adi. Tahu-tahu ada yang berkata miring tentang beliau, minta maaf, naudzubillah. Beliau selingkuh. Itu orang yang ngomong bisa ditabok loh Ustadz. Lu yang bener aja, masa nuduh guru gua begitu, ya nggak? Ya. Karena orang ngelihat nanti orang yang dituduh ini orang yang ngelihat fitnah tersebut akan ngelihat, masa iya sih beliau begitu, dicek track recordnya segala macam, bagaimana isi kajiannya, kok nggak nyambung dengan isi fitnahannya. Betul dong. Betul. Sebagaimana Buya Hamka juga dulu di penjara tapi nggak ada yang benci beliau. Soekarno aja minta disolatin sama beliau, begitu bebas. Nah sekarang masalahnya, kalaupun sekarang stigmanya negatif, itu loh yang kita juga sampaikan. Ya kamunya udah jadi orang yang kayak gimana? Buktinya masih ada orang yang di pemerintahan tapi tetap nggak dibenci loh. Ya. Gubernur Aceh yang saya lihat masih disukai. Mualim itu. Iya, benar-benar beliau. Ya padahal kan yang lain juga ada yang jabatannya sama, tapi ada yang malah nggak disukai begitu kan. Tapi beliau bisa loh disukai. Dan itu kan muncul apapun yang dilakuin dari hati, apapun yang memang jelas-jelas misalkan pencitraan, kan kelihatan loh gitu. Bener. Orang tuh makin pinter. Bener. Maka kok mereka jadi ya Allah bisa-bisanya ngabisin duit banyak untuk buzzer. Padahal ya ayo kamu jadi orang lempeng bener lurus aja. Kayaknya Allah juga nggak akan ngebiarin kamu dihujat sebegitunya deh kalau kamu hidup benar gitu kan. Jadi nah itu tuh nyadarinnya gimana. Tapi kalau tawaran untuk masuk ke dunia kayak gitu mau apa enggak? Rasulullah SAW pernah ditawarin hal yang sama kafir Quraisy, sama siapa namanya? Itulah. Sama tetua Quraisy. Dia datang terus nawarin kan, gimana kalau kamu masuk ke sistem kita? Ya kan, sehari aku nyembah Tuhan kamu nyembah Tuhan aku. Ganti-gantian. Bahkan sampai di ujungnya, oke, kita nyembah Tuhan kamu setahun dan kamu nyembah Tuhan kita 1 hari aja. Mau nggak? Terus aku bilang enggak. Datang lagi besokannya, nawarin apa? Nawarin emas, nawarin perempuan, nawarin jabatan. Terus aku bilang enggak. Terus ditekan dari dalam sama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib datang. Bukan Abu Thalib. Abu Thalib bilang itu keponakan kamu supaya dia tuh lunak lah dikit sama kita, nego lah sama kita. Terus Rasul bilang seandainya ada bulan dan matahari tangan kanan kiriku, aku tetap nggak akan ninggalin dakwah ini. Nah dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa Rasul tuh enggak masuk ke dalam hal-hal yang membawa Rasul ke dalam keburukan gitu. Dan aku tentunya kita sangat menghormati dan respect sama orang yang memang mau berjuang di dalam ya. Tapi pandanganku pribadi, aku ngerasa aku nggak kuat. Ya kita tahu diri aja lah. Kita tahu diri aja. Dan aku ngerasa kayak nggak kuat. Mungkin antum ada tawaran. Ada sih. Oh gitu. Iya, mungkin kita bisa jadi caleg. Gitu. Iya, jangan malah didukung. Tapi sama Ana cerita kalau misalnya kayak ngobrol sama guru-guru kami ya, ada satu, nggak cuma satu malah, bahkan pada ngingetin, Pak Denis jangan masuk babul umaro, jangan masuk pintu pemerintahan. Ya kita percayanya kalau guru punya basiroh sendiri ya. Betul. Beliau mungkin menganggap oke, ini saya tidak akan kuat. Mungkin kalau ujiannya harta, ya atas izin Allah udah pernah nyobain waktu banyak uang lah yang di Thailand. Tapi kan pintu pemerintahan itu sesuatu pintu yang benar-benar berbeda lagi. Beda ujiannya. Kata guru begitu, ya sudah. Satu,
juga kalau misalnya kita masuk nyemplung, nanti jadi nggak netral lagi, nggak bisa bicara di hadapan semua pihak, akan didengarnya oleh pihak yang itu aja. Betul. Jadi sama akhirnya itu ditolak, nggak mau. Dan dua, yang saya yakini dan saya tahu, menurut keyakinan saya. Iya. Aku tahu dari mana. Iya. Iya. Menurut keyakinan saya. Kalau kita lurus masuk di kondisi yang masih kayak begini, kalau kita lurus kita nggak akan bisa tinggi. Ke sisi di awal, difitnah, disisihin, dijelek-jelekin, pokoknya di gimana caranya singkirin. Kita relain itu dulu, kita ngaco dulu akhirnya supaya nanti bisa tinggi, manfaatin jadi media darling dulu, disukai nanti ketika akhirnya atas. Nah ini sebetulnya trik, aku pengen sekarang lurus kafah. Yakin gak ke bawah, gak berubah dengan segala macam jilatan orang-orang itu najis segala macam, ya. Maka ketika akhirnya udah nyampe di ya tadi ya, kalau tadi lurus nggak akan bisa tinggi, ketika udah tinggi yakin nggak akan berubah. Nah, itu dia. Jadi ya biar gimana pun ya memang ya beginilah ya kondisinya yang juga masih tidak sesuai. Walaupun sekali lagi iya kita tahu ada saudara-saudara kita yang berjuang masuk nyemplung di situ, ngikutin sistem mereka. Mudah-mudahan Allah jaga mereka tetap lillahi ta'ala. Tapi seperti yang Antum bilang, kalau bicara ya sadar diri, oh saya nggak di situ, nggak akan bisa, nggak akan kuat. Apalagi ya saat kita ngomongin bicara tentang jadi pemimpin itu, ya Allah, beratnya luar biasa. Sayyidina Umar sampai menyebutkan kalau ada seekor bagol ya tergelincir di pinggiran Sungai Nil sana di Mesir, padahal beliau di Madinah, saya pasti akan diminta pertanggungjawaban. Gimana caranya kita tidur, sedangkan ada meskipun cuma 1 dari 270 juta rakyat yang kelaparan, nah kita akan tetap benar-benar dituntut. Sedangkan nanti ada hari kata Nabi di mana nanti dinar dan dirham nggak berlaku lagi. Yang berlaku apa? Amal soleh. Orang zalim datang dibayar pakai pahala kita habis, doa dosanya dia diangkut sama kita. Bangkrut, muflis, begitu ngintip baru santunan riad. Aduh, masih ada jutaan orang lagi ngantri. Horor ya. Horor. Karena waktu pelantikan menteri kan ditayangin di TV, di YouTube juga masih ada. Nonton Zat. Harapannya satu, ada yang nangis waktu dilantik. Qadarullah nggak ada mau. Senyum, bangga, seneng. Dan sistemnya kan mau gimana lagi Zat? Kok yang jadi menteri tidak sesuai dengan bidangnya? Itu kan gimana, kan harus balas budi, harus sesuai pesanan. Terus gimana berarti? Yang pintar-pintar betulannya gimana? Oh nggak bisa naik dulu, ini dulu nih yang harus. Aduh, terlalu nyerempet jurang nggak sih? Jadi ya Allah, mohon bantu kami ya Allah. Ya jangan bisa doain ya Allah buat mereka takut sama Allah. Karena tahu memang ujung-ujungnya ya akan kembali lagi sebagaimana fase yang kelima ya. Betul. Pimpin dengan kebaikan. Kita nggak tahu kapannya. Kita sekarang sedang di fase keempat. Mudah-mudahan kita selalu di pihak yang Allah suka aja. Sebagaimana kita tahu, kalau kita baca bukunya Salahuddin Al-Ayyubi kan nggak cerita dari beliau lahir, dari 100 tahun sebelum dia lahir, dari zaman Imam Ghazali. Benar. Kita nggak harus ngelihat hasil perjuangan kita. Yang nulis buku Iqra ketika wafat juga mungkin belum setenar ini, belum semeluas ini, tapi kita tahu sekarang manfaatnya berapa ratus juta kopi sudah, berapa ratus juta orang pahala jariahnya baca Quran ngalir ke beliau. Beliaunya nggak tahu sama sekali, sedang menikmati aja. Jadi gimana dong, Ustaz? Itu menarik sih, Ustaz. Jadi yang Antum bilang tuh tentang apa? Kepemimpinan ya, kepemimpinan. Bahwa nanti kita bakal memang sekarang kita lagi ada di fase 4 dan kita masuk ke fase 5. Kita memang ada di fase kezaliman yang luar biasa. Iya, Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah. Menarik di bukunya Imam Suyuti. Beliau tuh cerita di Tarikh Khulafa namanya. Tarikh Khulafa. Aku tuh awal-awal baca Tarikh Khulafa aku nggak tahu terbitan mana, cuman di kata pengantarnya itu Imam Suyuti itu ngasih satu ayat untuk wanti-wanti yang kamu baca ini nih penuh, harus kamu bacanya harus dengan bijak. Karena kalau misalnya kita baca sejarah panjang Islam dari Rasulullah lahir sampai beliau wafat, itu kan belum ada perpecahan tuh.
Iya, iya. Tapi kalau udah masuk Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu Utsman fitnahnya terutama banyak banget tuh. apalagi Ali ke atasnya. Bener, itu serem banget. Nah, kalau kita ngelihat yang nggak bijak gitu ya, kita tuh bisa dapat banyak fitnah. Islam kok begini sih, Islam kok begini sih, Islam kok begini. Ya, yang pertama satu, mereka adalah manusia, ya kan? Mereka adalah manusia dan mereka berusaha memimpin dengan sebaik mungkin, ya kan? Maka Imam Suyuti itu ngasih tahu lewat kutipan hadis kutipan ayat Quran di buku di awal-awal buku dimahnya. Di Muqaddimahnya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Gitu. Kalau misalnya kita bingung sama kondisi kita, mungkin ayat ini bisa mewakili. Katanya. Itu adalah cerita tentang umat-umat terdahulu. Iya. Dan dengan amalan-amalan mereka mempertanggungjawabkan amalannya. Kamu nggak perlu nanyain mereka, kamu harus siapin amalan kamu supaya nanti di hadapan Allah kamu bisa mempertanggungjawabkan amalmu. Nah, mungkin kita banyak nih protes sama kok begini sih, kok begini sih. Ya itu dengan amalan mereka. Iya. Nah, amalan apa yang memang bisa kita kontribusikan di kondisi kayak gini? Mengkritik, menasehati, mengedukasi masyarakat, itu yang harus kita fokusin. Kalau kita fokusnya kayak kenapa minta begini, kenapa pemerintah begitu, itu nggak akan selesai. Sambil kitanya nggak jadi baik juga, tetap ngaco, tetap selot juga. Betul. Itu mentalnya jadi mental pengeluh. Mental pengeluh, bukan mental orang yang proaktif gitu. Dia melihat, oh ini ada kekurangan, apa yang memang bisa aku lakuin, apa yang bisa aku perbaikin, apa yang memang bisa aku edukasi, itu yang harusnya jadi mental kita. Jadi mentalnya tuh bukan cuma mengkritik dengan dorongan dengan dorongan mengeluh ya, tapi mengkritik dengan dorongan membangun. Itu beda tuh. Iya, beda memang. Beda. Ada yang Energinya memang beda. kritik tuh memang cuma nyalah-nyalahin. Benar. Ini gara-gara gini sih, gara-gara gini. Tapi ditungguin sampai akhir. Entar dulu solusinya mana nih bos? Gue mesti ngapain? Benar. Sejauh ini kita nonton malah jadi cuman ikut ngambek aja nih. Benar. Tapi nggak ada dorongan buat jadi baik. Itu juga mesti dipikirin ya sama yang semua bikin konten. Karena begitu akhirnya rame, ya sibuk bikinin kayak parodinya bahkan segala. Ya akhirnya malah jadi cuman penasaran. Bahkan ada orang yang misalkan bikin parodi, nggak tahu yang dia parodiin siapa. Gara-gara lihat parodinya, jadi nyari aib orang. Ya. Oh ini ternyata ini yang lagi dijulitin. Emang kenapa ya dia sampai diparodiin gini? Oh ternyata dia dosanya begini. Aja sus jadinya. Jadi iyalah sibuk jadi sama yang manfaatnya. Dan memang kalau misalnya ngelihat ke arah kondisi yang sekarang, gimana ya? Dibilang tidak baik-baik aja juga tidak baik aja betul. Tapi juga kita umat muslim pernah di zaman yang lebih parah. Kayak contoh, seingat saya 1492 sampai 1497 di Andalus. Itu kan benar-benar sampai akhirnya puncaknya orang ketahuan punya Quran, diseret pakai kuda hidup-hidup, lalu mayatnya digantung di tengah-tengah. Kita tuh masih ya bisa ngaji kapan aja loh, sholat di mana aja loh, masjid masih banyak loh. Isi handphone kita aja kita bisa nyari pengajian yang mana aja loh, gitu. Belum nyampe. Iya memang belum separah itu dan mudah-mudahan tidak separah itu gitu ya. Cuman ya memang ada yang udah pernah sampai segitunya, cuman dan kitanya juga sekarang nggak bisa ya udah karena belum parah jadi semua serba tutup mata, sibuk mikirin perut sendiri. Mungkin yang bisa mewakili ini sih ada satu ahli tafsir pernah nasihatin kayak begini. Kalau kamu hidup hanya mikirin diri kamu sendiri, kamu mati kerdil nanti. Gak jadi siapa-siapa. Bahkan mati udah mah gak ada yang ingat, bahkan ada yang berkata alhamdulillah dia mati juga. Tapi orang yang semua orang yang akhirnya jadi orang besar, orang hebat adalah orang-orang yang memang lebih banyak sibuk mikirin urusan orang lain. Bukan kepo ya. Ya orang lain nggak bisa, saya harus bisa bantu. Ini masyarakat begini, ini negeri gini, saya mesti bantunya bisa apa. Masalah akhirnya bantuan kamu ngepek atau nggak bagi banyak orang atau enggak, itu dia ya. Sebagaimana semutnya Nabi Ibrahim, akhirnya segimana banyak sih dalam madamin api. Tapi ketika akhirnya kita udah bismillah mudah-mudahan di jalan yang Allahnya ridho, kita nggak pernah disuruh ngubah orang kok. Kita nggak pernah disuruh ngasih hidayah ke orang karena nggak bisa juga. Tugas kita cuma gimana caranya buktiin kita lagi di jalan yang mana, Allah ridho atau enggak. Nasihat mungkin Sat buat kita semua yang berdakwah khususnya ya. Ini dalam bikin konten. Cara antum lurusin niat dulu deh gimana? Cara lurusin niat. Iya. Yang pertama, kita merasa bahwa kita sadar
Tapi sadar gak bahwa kita tidak menyadari ada banyak hal yang tidak kita sadari. Betul. Ada banyak hal. Banyak sekali. Maka orang itu ada di dalam kondisi tidak sadar ketika dia tidak menyadari apa yang tidak dia sadari. Ya. Maka orang sadar adalah orang yang menyadari ada banyak hal yang tidak dia sadari. Nah, untuk bisa tahu itu, jangan gunain kepala kita doang. Harus ada orang yang siap dan kita terima ketika dia tuh mengkritik kita. Dan membuktikan bahwa kita itu siap untuk dinasehatin, dikritik, disadarin apa yang nggak kita sadarin, adalah koneksi yang terus menerus. Karena secara nature ya, manusia itu kan nggak mungkin bilang gini, Ko Denis, tolong dong nasihatin saya. Pasti apa yang ada di benak Ko Denis aja nih yang bisa nasihatin, tapi orang Ko Denis nggak tahu personal saya seperti apa. Itu namanya minta nasihat yang formalitas. Makanya kita benar-benar harus ngikutin guru, ngimbangin guru, kasih kabar ke guru, langkahnya begini, ada yang perlu dikritik apa enggak. Karena kalau misalnya kita menjalani sesuatu yang enggak kita sadari, maka bisa jadi kita masuk ke dalam api neraka. Dan itu serem banget. Waktu itu Ko Denis pernah nyampein satu hadis tuh tentang 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Iya. Yang Allah Mujahid, tidak akan sudi. Yang di riwayat Muslim ya. Mujahid, kemudian dermawan, sama penghafal Quran. Iya. Kok bisa dia masuk neraka? Oh, ternyata bukan karena Allah. Nah, pertanyaan bagaimana cara bisa verifikasi ini untuk Allah apa enggak? Kan susah ya. Disitulah penting bagi kita buat berjamaah. Berjamaah, ada orang yang nasihatin kita supaya kita tuh bisa terus ada dalam koridor keikhlasan. Wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Tapi kalau kita nggak punya itu serem sih. Gitu. Banyak minta tolong sama Allah, teman-teman. Niat itu luar biasa. Di tafsir Imam Qurtubi ya ini ngingetin ya, bahwa niat itu ibarat, beliau kasih 3 contoh sih. Kalau ada orang toharoh wudu misalkan, karena panas kan seger banget kan, dan beres wudu azan dan sholat dia. Tapi kata Imam Qurtubi itu nggak cukup membuat amalmu diterima. Yang kedua, ada orang saum tapi untuk kesehatan lambungnya, kata dokter saya udah harus mulai puasa nih, ada punya penyakit ini itu, pas banget besok Senin, pas banget besok Kamis, pas banget besok Ayyamul Bid, dan dia puasa. Itu juga kata Imam Al-Qurtubi nggak cukup untuk membuat amalmu diterima. Atau bahkan kalau ada imam sholat waktu ruku sengaja dilama-lamain karena kelihatan atau kedengaran ada orang yang pengen masbuk. Niatnya baik kan? Karena kita tahu kalau misalkan masbuknya pas lagi ruku dia nggak usah ngulang rakaat kan. Tapi kata Imam Qurtubi itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya nemu ahli fikih yang lain berpendapat boleh, itu wajar ya. Tapi 3 hal ini adalah cara beliau untuk jaga niat. Kenapa? Karena 3 hal tadi ranahnya ibadah. Dan satu-satunya zat yang layak diibadahi hanyalah Allah. Terus kita ngelakuin suatu amalan yang harusnya untuk Allah, ada niatan lain meskipun itu menurut kita baik. Itu aja kata beliau nggak yakin itu untuk pantas diterima atau enggak. Saya pas ngikut kayak gitu, ya Allah, berarti selama ini kita dakwah ngaji, amalan yang mana yang diterima? Itu dia, galau banget. Ya Allah. Kabar buruknya gini, teman-teman. Setiap kali kita beramal soleh, belum tentu kecatat jadi pahala. Bisa jadi salah dia. Iya, betul. Tapi setiap kali kita berbuat dosa, malaikat gak pernah lupa nyatet. Sedangkan kita mati bakal ke surga, pengen Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Terus tetap ngerasa diri baik, terlena. Aku kan banyak follower, semua banyak nontonin aku dan segala macam kontenku selalu. Nggak laku itu semua di hadapan Allah. Istilah banyak-banyak menuntut pertolongan kepada Allah, ya Allah. Minta petunjuk. Ini lisan satu ini adalah justru yang paling banyak bikin manusia ke neraka, kata Nabi. Maka repotnya lagi ini lisan dianggap kebenaran oleh orang yang jadi follower, oleh orang yang nonton kita. Padahal kitanya sendiri nggak sadar kita salah. Belajar nggak mau, ngaji nggak mau, guru nggak punya. Terus selama ini bahaya banget sih. Dengan kemudahan orang jadi viral zaman sekarang. Doakan anak Zat, istilah. Saling mendoakan. Insyaallah. Dan ini beliau sebetulnya juga datang ke sini. The Intimate Story of Muhammad. Ini buku yang beliau tulis. Keren banget.
Tuh. Ini nanti volume 1 ya. Nanti ada volume kedua dan ketiganya. Tentang Nabi. Gambarnya juga full color banget, enakan banget dilihatnya. Cocok banget buat yang nggak suka tulisan semua, banyak ya, yang gampang ngantuk ya. Ini banyak gambar-gambarnya, keren banget. Dan atas izin Allah kalau diizinkan untuk dapat ini, mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Amin. Buat teman-teman nanti juga jangan sampai nggak baca karya-karyanya beliau. Dan terakhir mungkin sekaligus penutup, kenapa dari sekian banyak ilmu yang sudah antum pelajari, yang pertama, yang akhirnya sekarang ini ditulis terkait Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ngerasa aku nggak tahu ya modal apa aku untuk bisa masuk surga. Nggak tahu. Ya mungkin kalau misalnya dihadapin sama Allah, aku nggak bisa pamerin amal-amalku gitu. Aku cuma bilang, ya Allah, aku tuh cinta sama Nabi, udah itu aja. Mungkin salah satu bentuknya buat tulisan ini. Dan sebenarnya tulisan ini bukan untuk siapa-siapa. Ini tulisan ini sebenarnya tulisan pribadi untuk anak aku. Jadi aku nggak tahu nih apa yang nanti bisa aku wariskan, bener. Entah kekayaan enggak, popularitas enggak, tapi kayaknya aku berharap satu hal nih, cintai Nabi. Insya Allah bisa buat kita ketemu lagi di surga nanti. Dari Anas bin Malik melihat ada seorang badui bertanya kepada Rasulullah, "Mata anisa'ah, kapan kiamat?" Nabi tanya balik, "Kamu udah siapin apa?" Dijawab lagi, "Aku nggak nyiapin apa-apa, tapi aku cuma yakin satu hal, aku cinta engkau." Ya Rasul, maka tidak ada hari atau tidak ada berita yang lebih membahagiakan bagi seorang Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, daripada hari ketika beliau mendengar itu. Karena beliau yakin sekali nggak sanggup beramal seperti Rasulullah, nggak sanggup beramal seperti Abu Bakar, nggak sanggup beramal seperti Utsman, nggak sanggup beramal seperti Umar dan orang-orang hebat lainnya. Tapi kalau dengan aku mencintai mereka dan demi Allah aku cinta mereka, bismillah, mudah-mudahan aku bisa pulang ke hadapan Allah, disatukan di tempat yang sama di surganya Allah dengan orang-orang yang beliau cintai. Cintai orang-orang saleh ya. Alhamdulillah. Cintai kami Zat dengan ilmu dan nasihat dari antum, masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat kebaikan dari buku ini, dan yang nonton juga mudah-mudahan dapat manfaat dari obrolan kita ini ya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dulu, nanti kita akan ketemu lagi di bahasan-bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Sekarang saja, sekarang saya. Ya, diminum dulu.